Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Sore itu, ruas jalan Mendale ke Buntul Dedecer lebih ramai dari biasanya. Aku mengenal beberapa orang yang melintas di sana, di antaranya Aman Sari, tetangga dekat rumah. Lelaki itu baru pulang dari pasar Takengon membeli kebutuhan rumah tangga, sekarung barang yang dipanggulnya di bahu kiri. Jauh kali acara magicnya, komentar Aman Sari. Itulah pacik, tapi kesana naik perahu, jelasku. Dia mengangguk-angguk memaklumi apa yang kusampaikan. Beban di bahu Aman Sari cukup berat, langkahnya sedikit melambat. Padahal aku ingin cepat tiba di rumah. Tanda mata, di sakuku laksana magnet, seperti minta segera dibuka. Namun, serasa kurang beradat apabila orang setua Aman Sari kutinggalkan sendiri di tengah jalan. Seorang lelaki paruh baya sedang beristirahat di bawah pohon beringin. Lelaki itu penduduk Buntul Dedecer, tetapi aku kurang akrab dengannya. Aman Sari berhenti di sana, berbincang-bincang dengan lelaki itu. Lalu dia pun istirahat di bawah pohon itu sambil menurunkan beban dari bahu kirinya. "Cik, permisi, aku duluan, mohonku." "Baiklah, hati-hati di jalan," kata Aman Sari. Setengah berlari, kutinggalkan lelaki paruh baya itu di bawah pohon beringin. Seperti anak panah lepas dari busur, langkahku begitu ringan dan cepat. Berbeda jauh dengan tempo perjalanan subuh tadi. Aku sempat terengah-engah, selalu keteteran ditinggal langkah cepat perempuan berjangkat. Riang gembira, itulah suasana hatiku, seperti orang menang lotere. Seolah semua yang kulihat tersenyum kepadaku. Bunga dahlia liar di sepanjang jalan itu serasa menyapaku, dan terlihat sangat cantik dibandingkan tadi pagi. Ilalang dan sekelompok pipit menari-nari, seolah mengiringi perjalananku. Matahari begitu lama tenggelam, seperti sengaja menungguku tiba di rumah. Langkahku bagai bukan milikku, tetapi milik energi asmara yang berasal dari amplop kerusung, pemberian gadis cantik bernama Rani. "Bagaimana cerita magicnya?" tanya ibu begitu aku menjejakkan kaki di pintu rumah. "Seru," jawabku singkat. "Wah, Ine pingin dengar, tapi sekarang mandi dulu supaya tubuh terasa segar," kata ibuku. "Baik Ine," jawabku sambil menuju ke pancuran, tempat pemandian keluarga. Saat air pancuran mengguyur kepalaku, seakan jiwa terlompat dari raga. Sangat dingin, pori-poriku nyaris tak mampu menyerap air alami itu. Debu dan kerak garam terkelupas dari pori-poriku, lalu dihanyutkan oleh air pancuran yang bercampur busa-busa sabun. Aroma bunga dari sabun Kepros masih tersisa di permukaan kulit saat ku kenakan kemeja bersetrika. Ditemani semangkok kopi kertop panas, aku duduk di atas bangku kayu, di bawah bougainville merah. Kemilau kuning dari hamparan bulir padi bernas, kuharap akan menjadi penawar kegalauan hati. Ingin rasanya kutitip resah gelora hati ini kepada burung pipit berkepala putih, untuk disampaikan kepada Rani, gadis tercantik di Tanjung Pedemun sana. "Pipit," katakan padanya, "temani aku menyongsong sore di Buntul Dedecer ini," gumamku kepada burung pipit yang menari-nari di antara langit kuning sore itu. Gelora asmara dari Tanjung Pedemun bakal tak kunjung sirna. Siaran ulang, senyum manis dari bibir bersampat itu, datang silih berganti bersama binar mata seorang gadis cantik. Memori di benakku terlanjur merekam tahi lalat di atas bibir kiri Rani. Ingin ku hapus, tetapi alam bawah sadarku terus mereplay. Seakan matahari sore di balik bukit sana, tiba-tiba menjelma menjadi bola mata Rani yang penuh energi asmara. Ku coba menghalau energi asmara dengan seteguk kopi kertop, sesaat memang terlupakan tetapi efeknya semu. Memori terindah bersama gadis cantik itu muncul kembali dari sisi yang lain.